Malam hari ini ada progres updatean terbaru di SIG-NG untuk bantuan di periode atau tahap November-Desember 2024, di mana di SIG-NG ini sudah muncul terkait penentuan KPM untuk periode November-Desember 2024 berikut dengan nama-nama KPM. Dan bagi dana atau saldo yang sudah masuk di kartu KKS, nah ini bisa dicairkan kembali ya, mulai besok ya, hingga beberapa hari ke depan. Nah, bagaimana informasi selengkapnya juga terkait mengenai informasi bansos yang lainnya akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, alhamdulillah di SIG-NG ini sudah ada updatean atau progres terbaru ya terkait mengenai penentuan KPM ya. Nah, di dalam proses penentuan KPM yaitu sudah muncul ya menu tersebut di SIG-NG untuk periode bansos November-Desember 2024. Berikut juga dengan nama-namanya. Nah, apa ya artinya ini? Nanti akan kita bahas ya dalam video ini. Dan bagi dana atau saldo yang sudah masuk di kartu KKS ya, silakan bisa dicairkan lagi ya, mulai besok bisa hingga beberapa hari ke depan. Nah, bagaimana informasi terkait mengenai bantuan sosial yang lainnya akan kita bahas juga dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa ya, kita sudah masuk di tanggal 6 November 2024. Nah, hari terus berganti ya. Tak lama lagi kita masuk pertengahan bulan. Nah, mungkin nanti nggak kerasa kita akan berada di akhir bulan November. Nah, ini pasti banyak yang penasaran nih. Kapan kira-kira bantuan untuk PKH BPNT periode November-Desember ini akan dicairkan kembali? Nah, untuk menjawab hal tersebut, ya perlu diketahui bahwasanya untuk memantau pergerakan, ya proses untuk persiapan pencairan bansos reguler khususnya baik PKH atau BPNT itu bisa dipantau melalui SIG-NG. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Namun SIG-NG ini hanya bisa dibuka, hanya bisa diakses ya. Yang pertama oleh para pendamping, kemudian oleh para operator desa atau kelurahan. Kalau di tingkat kabupaten itu ada supervisor ya. Dan SIG-NG itu ya hampir sama semua, tapi ada menu-menu yang berbeda juga. Kalau SIG-NG milik pendamping dan SIG-NG milik operator yang ada di desa atau kelurahan, itu menunya berbeda. Lebih lengkap yang ada di desa atau kelurahan. Karena yang ada di desa atau kelurahan, SIG-NG yang ada di sana itu ada menu-menu bisa mengusulkan warga yang belum masuk DTKS atau yang ingin dapat bansos. Dan juga di SIG-NG milik desa atau kelurahan, itu juga bisa menidaklayakkan ya warga misal penerima PKH atau BPNT yang mungkin sudah tidak layak. Nah, itu bisa ditidaklayakkan di menu akun SIG-NG mereka. Sementara di akun SIG-NG milik pendamping itu nggak bisa baik mengusulkan orang atau warga yang belum masuk DTKS maupun
mencoret atau mungkin menidaklayakkan, itu nggak bisa. Jadi hanya bisa mungkin pergantian pengurus, misal ada pengurus KPM PKH yang meninggal, dalam satu KK masih ada keluarganya, bisa digantikan oleh pendamping ya. Dan juga mungkin untuk apa ya, misal ganti alamat seperti itu ya, memvalidasi, memadankan alamat si KPM tersebut. Nah, itu juga bisa. Dan untuk memantau perkembangan kapan PKH atau BPNT cair, nah itu bisa dilihat di SIG-NG milik pendamping atau operator desa atau kelurahan, itu bisa semuanya atau sama ya. Mulai dari periode salurnya ya, kemudian mulai dari hasil verifikasi cek rekening sampai di keterangan SP2D, nah itu bisa dipantau di semuanya ya melalui SIG-NG. Nah, sebelum kita membahas terkait mengenai progres atau updatean terbaru di SIG-NG malam hari ini, kita akan bahas dulu, kan ini yang SIG-NG itu yang terbaru itu di November-Desember ya. Nah, kita akan bahas dulu yang PKH BPNT peralihan dari POS ke KKS. Nah, ini juga sangat ditunggu-tunggu ya oleh para KPM. Nah, kalau di SIG-NG gimana? Kalau di SIG-NG itu ya yang belum dapat KKS baru, keterangannya ya masih Juli-September untuk PKH, dan untuk BPNT atau sembako Juli-Agustus dengan keterangan proses burekol. Nah, karena apa? Karena memang belum dapat KKS baru ya, sedang diproses ya peralihan, dan mungkin saat ini pihak perbankan kan dialihkan ke KKS semua, jadi bank penyalur ya urusannya. Pihak perbankan yang ada di pusat itu ya menunggu perbaikan data bagi KPM yang mungkin datanya tidak padan Dukcapil ya, karena tidak bisa cair ya kalau data KPM tidak padan dengan Dukcapil ya di DTKS. Jadi harus dipadankan nanti biar sama untuk data di banknya. Nah, jadi itu. Nah, kapan kira-kira penyaluran KKS baru bagi yang belum terjadwal membagikan KKS-nya, yaitu tergantung dari daerahnya masing-masing ya, tergantung dari bank yang ada di daerah masing-masing ya. Kalau sudah siap ya pasti nanti akan diundang ya KPM untuk dibagikan kartu KKS yang baru. Nah, untuk bansos yang lain di bulan November ini banyak sekali ya yang disalurkan kembali, seperti bantuan PIP. Nah, ini sesuai dengan judul juga ya. Bagi dana atau saldo yang sudah masuk untuk bantuan PIP, karena besok ini masih hari efektif kerja, nah bisa dicairkan ya, kalau yang hanya punya buku tabungan atau rekeningnya bisa dicairkan di bank penyalurnya. Nah, kemarin saya mendapatkan aduan ya, atau laporan dari masyarakat, bahwasanya yang cair saat ini juga bukan hanya peserta didik yang sebelumnya masuk SK nominasi dan sudah melakukan aktivasi. Ternyata penerima PIP yang cair di bulan ini juga ada dari golongan peserta didik, siswa-siswi yang merupakan hasil usulan dewan. Jadi namanya PIP aspirasi ya. Berbeda dengan PIP yang reguler dari data DTKS itu yang diprioritaskan ya. Nah, PIP aspirasi ini dari anggota dewan atau mungkin partai politiknya ya yang mengajukan. Walaupun mereka tidak masuk DTKS, tapi bisa diusulkan oleh anggota DPR ya di daerahnya masing-masing. Nah, itu juga biasanya itu cairnya ya di akhir-akhir tahun ya biasanya. Sisa kuota biasanya ya, karena PIP itu juga ada kuotanya. Nah, jadi bagi yang sudah masuk dananya bisa dicairkan besok ya. Dan juga untuk yang PKH BPNT susulan ya untuk September Oktober, bagi yang sudah masuk juga saldo di KKS-nya, ini juga bisa dicairkan ya. Kalau malam ini mungkin jauh dari mesin ATM, besok bisa ditarik tunai melalui mesin ATM ya. Itu kalau yang cair-cair di awal November ini masih PKH BPNT susulan untuk periode September Oktober ya. Nah, untuk PKH BPNT periode November-Desember gimana kabarnya? Nah, baru-baru ini ya, barusan saya ngecek di SIG-NG, itu di penentuan KPM ya, di menu PKH, itu ada
muncul keterangan seperti ini. Proses penentuan KPM untuk periode ini dapat dilakukan. Nah, itu periodenya November-Desember 2024. Dan kalau diklik di situ, itu muncul desa-desa dampingan dalam satu kecamatan. Kemudian kalau diklik di desanya, nah itu muncul nama-nama KPM, ya, nama-nama KPM PKH khususnya. Nah, kalau diklik namanya, itu muncul anggota keluarganya dalam satu kakak. Nah, tapi di situ ya cuma seperti itu aja ya. Jadi kemungkinan itu adalah KPM yang saat ini diproses ya untuk pencairan di akhir tahun ya, November Desember ini ya, untuk yang berpotensi akan cair ya di situ. Tapi nominalnya itu belum terlihat di situ ya. Nah, jadi itu berarti ini kemungkinan ya pencairan PK November Desember ini akan dilakukan dalam waktu dekat ya. Kalau perkiraan kapan? Kalau yang pasti itu ya nggak bisa diprediksi ya. Kalau perkiraannya itu ya bisa akhir November atau mungkin di awal-awal bulan Desember. Ya, semoga saja secepatnya ya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.